Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala betapa sayangnya Allah kepada kita sehingga masih kita diberikan kemampuan, diizinkan oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan ini insyaallah subuh putih atau silaturahim subuh DMI Sumur Batu akan dilaksanakan di Masjid Raya Al Mustaqim, dan yang akan memberikan mau'izah yaitu Ustadz Faisal Kunhi MA. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin nanti juga akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, karena kemarin sempat viral ya katanya di Warung Madura di pinggir jembatan, pinggir kali ya, sempat viral ada yang anggota TNI ditusuk ya. Ya ini kan masuk wilayah kita ya, wilayah Sumur Batu. Ada kejadian seperti itu, maka ya jadi pembelajaran lah ya, pembelajaran buat kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik memang ini tentang rahmat Allah ini. Dan di awal-awal kami sudah sampaikan bahwa bahkan Nabi sendiri mengakui bahwa beliau masuk surga karena rahmat Allah ya. Jadi Nabi sendiri ngakuin kalau Nabi nanti dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Dan rahmat Allah ini bisa didapat oleh seorang hamba apabila dia melakukan satu amalan-amalan yang membuat Allah ridha dengan amalan itu ya. Makanya kita jangan terlalu bangga dengan banyaknya amalan, sholat yang rajin tiap hari, bolak-balik ke masjid berjamaah, puasa Senin Kamis dan sebagainya gitu ya. Lalu kita ngerasa bahwa itu semua udah cukup gitu loh, kita bangga banget gitu. Ingat tentang kisah seorang abid yang diceritakan malaikat Jibril kepada Nabi yang umurnya 500 tahun, selama 500 tahun beribadah, tetapi Allah katakan masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Si hamba ini nggak terima ya, mukanya berubah ya, seolah-olah pengen protes sama Allah. Kok saya udah ibadah 500 tahun dimasukin ke surga karena rahmat Allah, bukan karena pahala ibadahnya dia kan gitu. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang ada di terbesit di dalam hati hambanya itu. Makanya akhirnya Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, timbang nih amalnya dia selama 500 tahun, puasa, sholat, zakat, segala macam, baca Qurannya, zikirnya, bahkan
malaikat Jibril menceritakan orang ini nih saking banyak ibadah sampai lupa melakukan maksiat. Boleh dikatakan nggak punya dosa, ya, pahalanya banyak nggak punya dosa. Suruh ditimbang, pahalanya ditimbang, setelah ditimbang juga nikmat yang Allah berikan kepada dari ujung rambut sampai ujung kaki, matanya yang ditimbang, penglihatan yang ditimbang. Ternyata nikmat mata yang diberikan Allah kepada hamba ini itu lebih berat timbangannya ketimbang amal ibadahnya dia. Akhirnya Allah perintahkan pada malaikat masukin dia ke dalam neraka, ya. Makanya hamba itu langsung minta ampun kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan mengakui bahwa hanya dengan rahmatnya dia akan bisa dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ngarapin rahmat Allah dari sholat kita, rasa-rasanya saya sendiri yang ngomong belum tentu kayaknya, ya. Sholat yang kita lakukan ini banyak agak khusyuknya daripada khusyuknya. Benar apa benar? Ya Allah. Puasa, nggak usah puasa yang wajib, puasa yang sunnah aja deh, puasa Senin Kamis. Kadang-kadang kita lagi puasa Senin Kamis aja nih. Ada teman kita, ada siapa gitu ya, ya dia lagi makan misalkan gitu, dia lagi beli sarapan segala macam. Kadang-kadang kita lagi puasa nungguin ditegur gitu kan. Nungguin ditegur. Ditegur puasa gitu kan gitu. Nggak ditegur aja, minta pengen agar supaya ditegur. Coba setan lu, Masya Allah, dia selalu ikut campur dalam ibadah kita. Baca Quran udah benar-benar khusyuk nih. Saya juga ngalamin kayak gitu Bapak Ibu. Baca Quran udah khusyuk banget nih, baca Quran enak banget gitu ya, kayaknya udah syahdu banget. Tiba-tiba datang aja tuh, terus deh yang cakep kencengin dikit. Kencengin dikit suaranya, subhanallah. Gue kencengin tuh suaranya. Nggak taunya cuma godaan supaya apa? Supaya didengar sama orang. Oh, dia lagi baca Quran di rumahnya tuh. Allahu Akbar, Pak, Bu, Masya Allah. Ibadah yang kita lakukan ini, Masya Allah, kalau kita pikir-pikir banyak nggak ridhonya, ya, banyak nggak khusyuknya, banyak nggak ikhlasnya, Bapak, ya. Saya nge-share di grup itu sharean dari Ustadz Amin Karim tentang seorang anak laki-laki yang jualan es seharian, kagak ada yang laku esnya, malah akhirnya kehujanan, kedinginan, akhirnya dia ke rumah seseorang itu, diketok-ketok, keluar tuh anak perempuan. Menghibah kepada anak perempuan itu agar dibeli esnya itu. Ya, satu aja supaya dia bisa membeli sesuatu untuk menghangatkan tubuhnya. Akhirnya anak muda penjual es ini disuruh masuk ke rumahnya, ya. Perempuan gadis itu lalu nanyain ke bapak, kita beli aja Pak, ini gimana nih Pak, kan gitu. Kata bapaknya, enggak, kita nggak usah beli, ya. Kita berikan aja dia, dikasih tuh selimut, dikasih susu hangat, ya. Dia minum tuh susu hangat selimutnya, wah senangnya bukan main tuh anak muda, ya. Dan anak muda itu pun akhirnya mengucapkan terima kasih dengan harapan, katanya kalau memang Tuhan izinkan, ya, mudah-mudahan Tuhan izinkan aku untuk bisa membalas kebaikan kalian gitu, ya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 15 tahun kemudian, ini mungkin kisahnya wallahu a'lam, saran dari Ustadz Amin Karim. 15 tahun kemudian bapaknya jatuh sakit parah dan harus dioperasi, ya. Pada saat mau dioperasi itulah bapaknya bilang, kita ini cuma punya satu-satunya punya ayah itu cuma rumah itu untuk kamu, kan gitu. Terus tapi ayah harus dioperasi karena kalau nggak dioperasi, wah ini bahaya gitu ya. Akhirnya sama dokter itu, udah bapak dioperasi aja, nanti masalah biayanya nanti kita hitungkan belakangan, yang penting tindakan dulu, operasi dulu. Dioperasi itu berhasil, operasinya bapak itu sembuh, ya, bapak gadis itu sembuh. Setelah itu nanyain gimana tentang biayanya, kata dokter itu nanti biayanya rincian segala macam dikirim ke rumah bapak, ya. Udah pulang, dikirim ke rumah, datang surat. Pada saat dibaca sama gadis itu nangis, ya. Apa isi surat itu?
biaya operasi bapak itu, bapak gadis itu sudah terbayarkan 15 tahun yang lalu dengan susu hangat dan selimut. Subhanallah. Itu yang namanya rahmat Bapak Ibu. Rahmat Allah. Dia memberikan pertolongan, begitu ikhlasnya pertolongan itu Allah balas. Ada udah ngalamin, ada nggak di sini ngalamin kayak gitu? Mudah-mudahan ada yang pernah ngalamin. Ada sesuatu yang nggak kita duga-duga, yang disebut dengan namanya misalnya rezeki nomplok gitu Pak Anwar ya, atau iya bulan jatuh kejatuhan bulan ketiban bulan misalnya gitu ya. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu ya, bukan kebetulan. Apa yang terjadi tepat sama diri kita, misalnya sesuatu pada suatu saat harusnya tabrakan, harusnya celaka, nggak celaka. Bisa jadi itu adalah rahmat Allah yang diturunkan kepada kita ya, pada saat kita melakukan satu amalan yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus atas rahmat Allah tabaraka wa taala. Bukan cuma orang yang rajin ibadah, pendosa pun, orang yang banyak dosanya pun Allah minta jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang waktu itu saya katakan tentang si penjina bisa dimasukkan surga hanya gara-gara nolong anjing, ngasih minum anjing kan gitu. Dia rela minumnya itu, kalau dia minum anjing itu mati, ya nggak bisa minum. Ternyata air minumnya dikasih ke anjing walaupun akhirnya dia mati. Dan ternyata keikhlasan perempuan pezina ini karena taubatnya dan karena amal baiknya itulah Allah berikan rahmat kepadanya dan orang masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, kita lanjutkan tentang rahmat Allah berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Kemarin sampai mana Pak? Masih ingat nggak Pak? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat 7 Al-A'raf ayat 204 ya. Itu ya, tentang itu ya. Sama tentang taubat. Benar nggak Bu? Pak? Halo? Ini karena kita ngaji kuping jadi begini. Baik. Kita sekarang masuk ke surat 7 lagi, surat Al-A'raf ayat 63. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Awajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Rabbmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu, dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat ya. Liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat ya. Di surat Al-A'raf ayat 156-nya, qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kullasyai fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Takwa Bapak Ibu. Karena memang watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Bekal terbaik untuk menghadap Allah adalah takwa. Dengan takwa itu Allah akan masukkan kita ke dalam surganya, karena takwa itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Dengan takwanya kita itu Allah rahmati kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Takwa Bapak Ibu. Ngomong takwa ini memang
Yang paling tepat itu apa definisi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi takwa itu kata beliau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu paling gampang itu ya. Ada definisi yang lebih dalam lagi ada, tapi yang paling gampang udah Allah larang tinggalin, Allah perintahkan laksanain, udah selesai. Tapi kan nggak bisa asal apa diucapin doang, ngomong doang. Ya, ngelaksanainnya susah. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang juga akan mendatangkan rahmat Allah yaitu di Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya bacakan artinya. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kita pasti ngalamin semua deh ya. Pasti kita ngalamin yang namanya ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, rasa takut, was-was, terus takut lapar, takut kelaparan, takut kehilangan harta, terus takut mati, ya, kehilangan jiwa. Buah-buahan ini bisnis, kalau buah-buahan ini bisa diartikan bisnis ya, perdagangan dan sebagainya. Ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gampang, kadang-kadang ngucapinnya gampang tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang meninggal aja ya, orang musibah apa aja, bahkan termasuk ketusuk duri aja ya, orang ketusuk duri doang ya, darahnya cuma sedikit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu masuk dalam kategori musibah. Orang yang mengucapkan ini pada saat terkena musibah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar. Ngomongnya gampang, sabar ya. Saya berapa kali ya ada jemaah ya, minta nasihat begini begitu segala macam ya, saya bilang sabar Pak, sabar, innallaha ma'as sabirin. Kadang-kadang pada saat begitu juga saya ngomong ke orang itu, maaf Pak, saya sendiri sebenarnya ngucapin innallaha ma'as sabirin, sabar, belum tentu kalau saya dapat musibah seperti Bapak saya juga sabar kan gitu. Tapi memang Allah yang perintahkan seperti itu, karena memang Allah suka, Allah sayang. Innallaha ma'as sabirin, ini kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Allah bersama orang-orang yang sabar, artinya kalau kita sabar, rahmat Allah itu pasti turun. Rahmat Allah pasti turun. Karena memang amalan sabar ini adalah amalan yang subhanallah ya. Banyak godaannya. Udah sabar, ngelus-ngelus dada, sabar, tapi tetap aja tuh masih gerendangan. sabar, tapi tetap aja masih ya begitu deh, masih kagak ikhlas dan sebagainya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya ini si penulis ini saya bacakan ya. Ketika musibah terjadi, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang berkeluh kesah dan ada yang bersabar. Orang yang berkeluh kesah mendapat dua musibah. Kehilangan yang dicintai ya,
yaitu musibah, dan kehilangan yang lebih besar yaitu pahala karena perintah Allah untuk bersabar. Dia mendapat kerugian dan terhalang mendapatkan rahmat. Keimanannya berkurang, kehilangan kesabaran sehingga ridho dan syukur, serta ia mendapatkan murka yang menunjukkan kekurangan yang terlalu. Adapun orang yang kedua, orang yang yang pertama orang yang berkeluh kesah, orang yang kedua apabila mendapatkan musibah yaitu orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga dia bisa bersabar, melaksanakan perintah Allah untuk bersabar apabila terjadi musibah terhadap dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tertarik tuh dengan ada satu kata-kata begini. Apabila sebentar, bahasanya cakep banget gitu ya. Apabila Masya Allah, kita itu jangan terlalu terlena, ya, jangan terlalu terlena dengan tangisan, ya, orang-orang yang menangisi kepergian kita, ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita dimasukkan ke liang lahat, orang-orang berdiri di liang lahat kita, ada yang nangis, ya, ada yang teriak-teriakin nama kita, ya. Bahkan sampai ada yang mengatakan, oh, nggak nyangka kok tiba-tiba dia udah meninggal gitu ya, begitu macam-macam tuh ya. Ya, itu udah nggak berlaku lagi buat kita pada saat kita sudah ada di liang lahat, karena udah nggak ada gunanya tangisan, keluh kesah, menyesal, apapun udah kagak ada lagi, udah nggak ada lagi pengaruhnya terhadap kita, nggak ada pengaruhnya lagi kalau pada saat kita sudah ada di liang lahat, ya. Karena pada saat itu kita pada saat sudah ada di liang lahat itu, yang bisa nolongin kita itu cuma amal kita, udah nggak ada lagi amal baik dan amal buruk, udah nggak ada lagi, cuma itu aja, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi nyuruh kita untuk selalu ingat dengan kematian, karena Nabi kepengen umatnya itu selalu siap. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya kematian itu nggak bisa diprediksi kan, ya. Nggak bisa diprediksi kapan nih, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kapan kita mati, di mana kita mati, seperti apa kita mati, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Makanya Nabi nyuruh kita mempersiapkan kematian itu. Bukannya malah takut dengan kematian, tapi mempersiapkan kematian. Karena takut mati, ya. Berani mati, mati. Mau gimana lagi? Memang pasti mati kan gitu, ya. Makanya Nabi nyuruh kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkannya seperti apa? Itu tadi, cari rahmat Allah di dalam amalan-amalan yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Maka kalau kita berusaha melakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan rahmat Allah, ya mudah-mudahan dari sekian banyak amalan-amalan kita, mulai dari yang paling gede sampai yang paling kecil, yang remeh-temeh, bisa jadi itu yang akan nolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya orang kalau kena musibah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah itu pada saat kena musibah itu jarang, memang jarang sekali, ya. Jarang sekali. Kebanyakan orang pada saat kena musibah dia berkeluh kesah, bahkan maaf banget, bahkan yang kelihatannya dia sabar pada saat dia kena musibah, ternyata setelahnya digerundung, dia ngomong begini kan gitu. Bahkan sampai, kenapa enggak gue aja, kenapa enggak, macam-macam kan gitu, ya. Seolah-olah udah ikhlas tuh, seolah-olah udah sabar dengan musibah, tapi enggak taunya setan tetap aja gangguin, bisikin dia supaya hilang
amal sabarnya itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka beberapa hadis menyebutkan sebagian musibah ini sebagai rahmat ya. Yang pertama, kehilangan anak. Imam Al-Bukhari membuat bab berjudul bab fadli man mata lahu waladun fahtasaba. Bab keutamaan orang yang bab keutamaan orang yang kematian anak lalu ia mengharapkan pahala. Ya, mengharapkan pahala apa? Pahala wabasyiris sabirin, pahala sabar. Di antaranya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, la yamutu li muslimin salasatun min waladi fayali jannar illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang muslim kematian 3 anak lalu ia masuk neraka kecuali hanya sekedar berlalu saja. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ini juga saya juga baru tahu benar apa gak sih ini beritanya tentang Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Hambali, banyak sahabat-sahabat Nabi, pengpewari hadis, ulama-ulama yang terkenal itu ternyata orang-orang Iran itu ya. Benar apa gak tuh? Hah? Orang-orang Iran itu ternyata. Oh, Imam Bukhari itu orang Iran. Ya Bapak? Iya. Ya. Di surat Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan Nabi kepada kaum wanita Ansar, la yamutu li ihdakunna salasatun min waladi fatah sabibah ya, illa dakhalatil jannah faqalat imra'atun minhun awithnaini ya Rasulullah, qala awithnaini. Tidaklah salah seorang dari kalian kematian 3 anak lalu mengharapkan pahala, melainkan pasti masuk surga. Seorang wanita di mereka bertanya, bagaimana jika kehilangan 2 anak ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, kehilangan 2 anak juga termasuk. Hadis Anas bin Malik, ma minnan nasi min muslimin yutawaffa lahu salasatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyahum. Tidaklah seorang muslim mengalami kematian 3 anak yang belum mencapai balik, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia rahmatnya kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang dibatasi di sini ya, dalam hadisnya 3 atau 2 ya. Kalau masih 1 yang meninggal, ada yang nanya gitu, kalau 1 gimana ya, dapat surga apa kagak? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judulnya bukan masalah kematian anak itu 1, 2, 3 atau berapa, bukan, tapi keikhlasannya, kesabarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meninggal anak kalau usia belum balik sama meninggal anak udah apalagi udah nikah, udah punya anak gitu ya, beda Bapak Ibu. Benar apa benar? Benar nggak Pak Alim? Hah? Beda kan? Beda, karena apa namanya sepupu saya itu Ustadz Hafiz ya, Hafiz Sena. Ya Allah, tuh anak lucu banget gitu ya, sering di rumah main sama anak saya tuh. Waktu dia meninggal, anak saya tuh nangis seharian, karena sering diajak main gitu loh ya. Kalau datang kemarin tuh ya udah main di kamarnya tuh ya. Pada saat teman kabar meninggal, ya Allah sedih bukan main. Karena memang masih kecil, usia TK. Iya, meninggal. Perempuan punya anak 2 laki-laki, terus dapat anak perempuan, dipanggil sama Allah. Kayak apa rasanya? Nggak bisa jawabnya cuma dengan air mata aja. Berat Bapak Ibu. Makanya sampai Nabi mengatakan, kalau kehilangan 2 anak dipanggil oleh anak ya, anak yang belum balik, jaminannya iya, tapi syaratnya mengharapkan wabasyiris sabirin. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik,
Ini kita apa namanya, ini sebenarnya tentang ini banyak, tapi judulnya ya orang dulu itu pernah bilang kalau kematian anak yang belum balik, anak yang apa, anak kecil ya, itu jadi simpanan kita kan gitu. Orang tua kita masih ini nggak, masih apa? Pernah nggak orang tua kita? Kalau saya pernah ngomong gitu ya. Itu kalau punya apa anak masih belum balik terus meninggal dunia, apa namanya, nasihatnya udah sabar, terus simpanan lo di sono gitu ya, simpanan lo di sono. Kenapa Pak? Iya. Iya, Masya Allah, nanti dia yang jemput lo kan gitu. Kalau lo masuk neraka, dia yang jemputin lo supaya bisa masuk ke surga gitu. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa basyiris sabirin, sabar ya. Dalam hadis Utbah bin Abdullah As-Sulami yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan semisal dengan hadis ya, akan tetapi di dalamnya disebutkan melainkan mereka menemuinya di 8 pintu surga dari mana saja ia masuk. Ini adalah tambahan atas masuk surga secara mutlak. Sahihnya hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad sahih dari hadis Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya secara marfu, di pertengahan hadis dinyatakan ma yasuruka alla ya'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu indahu yas'a yaftahu lak. Apakah engkau tidak senang bila tidaklah engkau tiba di salah satu pintu surga, melainkan engkau menjumpainya di sana bersegera membukakan pintu surga untukmu. Itu yang tadi Pak Anwari bilang, dijemput. Ya, kalau kehilangan anak belum balik, nanti dia yang akan jemput kita masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik. Saya tambahin satu lagi ya sebelum masuk Isya. Ini tentang taun. Taun itu apa? Kemarin tuh 2019, 2020 ya. 2020 lah puncak ya. Apa? Covid. Iya, tentang apa namanya? Penyakit yang menular ya. Penyakit-penyakit yang menular, tentang taun, tentang penyakit kemarin itu yang menular seperti itu ternyata adalah penyakit-penyakit yang mendatangkan rahmat Allah. Hadisnya riwayat Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit ta'un. Maka beliau mengabarkan kepadaku bahwa itu adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang pun yang terjangkit penyakit taun lalu ia tetap tinggal di negerinya dengan bersabar lagi berharap pahala, karena ia tahu bahwa tidak menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuknya, melainkan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Kemarin yang kena Covid siapa aja kemarin? Sabar nggak, kabur nggak, kan gitu ya. Nah ya, itu pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Subhanallah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan apa namanya, dalam hadis Abu Asib pada riwayat Imam Ahmad disebutkan fatta'una syahadatun lil mu'minin wa rahmatul lahum wa rijsun 'alal kafir. Kematian karena penyakit taun adalah syahadah bagi orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, tapi siksaan bagi orang kafir. Karena ingat, ini penyakit ini kata Nabi adalah azab dari Allah ya, buat orang kafir jadi azab, buat orang beriman itu menjadi rahmat, menjadi rahmat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya bukan ya, nanti kita sampai ke kepada apa namanya, bukan cuma kolera. Taun itu
kalau diterjemahkan di Indonesia itu penyakit kolera. Penyakit kolera itu penyakit ya kayak gitulah ya, muntaber atau apalah ya, itu kan gampang nular itu ya, penyakit yang gampang nular. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bukan cuma itu aja ya, sebenarnya semua penyakit yang kita derita, yang terkena kepada diri kita itu, lalu kita bersabar dengan penyakit itu, apalagi lalu kita mengucapkan kalimat sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada ada kalimat diajarkan Nabi itu dengan mengucapkan bismillah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru ya, dibaca sampai 7 kali. Dan ternyata subhanallah ya, itu bentuk ketawakalan seorang mukmin, orang beriman, karena penyakit yang dirasakan, yang diderita ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalimat diajarkan Nabi ini, bahasa anak-anak sekarang bukan kalimat kaleng-kaleng ya, jadi beneran dan dibuktikan, bisa dibuktikan Bapak Ibu. Jadi kalau merasa ada yang sakit di tubuh kita dan kita nggak ngerasa nyaman, silahkan bismillah, 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 a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, ucapkan 7 kali sambil dipegang insyaallah. Ternyata ucapan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ucapan yang diajarkan Nabi itu, karena kalau kita kena penyakit, ngerasain nggak nyaman pada diri kita karena penyakit itu membuat kita benar-benar tawakal. Dan ketawakalan kita itu membuat terasa bahwa penyakit itu nggak membahayakan diri kita, jadi biasa-biasa aja nih gitu loh ya. Silakan aja nih ya, yang lagi ngerasain ada nggak enak, sakit apa gitu, coba aja ucapkan kalimat yang diucapkan Nabi, yang Nabi ngajarin ke siapa sih ini, kepada Aisyah, saya lupa itu hadisnya ya. Bismillah, 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 a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru ya. Jadi a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kudratnya dan kudrahnya, takdirnya, min syarri, dari keburukan, kejelekan ya, ma ajidu, apa yang aku temui, wa uhadiru, dan apa yang kurasakan. Coba ucapkan 7 kali, pegang ya. Makanya orang kalau kena penyakit apa aja, kalau dia tawakal sama Allah, itu mendatangkan rahmat Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai penyakit dulu ya. Nanti insya Allah kita bacakan beberapa riwayatnya dari Nabi SAW tentang penyakit ya, yang mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa taala jika kita ngerasain ada sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, ada yang sakit di dalam tubuh kita. Insyaallah ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.